Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 16 September 2023. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai liburan atau mungkin kegiatan kita di sepanjang hari ini, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Syukur kami padamu ya Tuhan yang telah memberkati kami pada sepekan ini sehingga kami boleh melanjutkan aktivitas kami dengan penuh syukur dan sukacita. Dan kami akan bersama-sama memulai hari ini di dalam kebenaran akan firman Tuhan yang kami dengar bersama. Kami mohon Roh Kudus ada dalam hati masing-masing setiap kami, memampukan kami untuk memahami dan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Renungan kita pada saat ini diambil dari kitab Ayub pasalnya ke-8, ayatnya yang ke-9 yang demikian. Sebab kita anak-anak kemarin tidak mengetahui apa-apa, karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Renungan kita pada hari ini diberi judul Sementahun. Sementahun. Tentu saja kata ini tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata ini biasanya digunakan dalam konteks candaan maupun juga sindiran untuk menggambarkan sesuatu yang seharusnya sudah berubah atau berganti karena sifatnya yang hanya sementara atau darurat pada saat itu. Tetapi karena satu dan lain hal masih tetap diberlakukan atau dipakai sampai beberapa tahun lamanya. Bisa berubah kebijakan, infrastruktur, atau keadaan tertentu. Karena tidak kunjung ada pembaharuan, maka dianggap bukan lagi sementara, melainkan sementahun. Kehidupan kita di bumi ini adalah suatu penugasan sementara. Alkitab penuh dengan metafora yang mengajarkan tentang sifat kehidupan di muka bumi yang singkat, sementara, dan juga fana. Kehidupan digambarkan seperti kabut, pelari cepat, nafas, segumpal asap. Kita ini adalah peziarah. Kita hanya lewat, hanya berkunjung ke bumi. Alkitab menggunakan istilah seperti orang asing, pendatang, pengunjung, musafir, untuk menggambarkan kediaman kita yang singkat di bumi ini. Daud berkata, "Aku ini orang asing di dunia." Bahkan Petrus menjelaskan dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 17, "Dan jika kamu menyebutnya Bapa, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini." Masalahnya, karena cukup lama kita tinggal di dunia dan tidak ada satu orang pun dari antara kita yang tahu kapan kita akan pergi, kita betah untuk tinggal dalam situasi yang sementara ini. Maka jadilah sementahun. Tetapi hendaknya tinggal di dunia yang sementahun ini tidak membuat kita lupa bahwa kewarganegaraan kita adalah di sorga. Jika kita memahami kebenaran ini, kita akan berhenti cemas untuk memikirkan soal bagaimana untuk memiliki semuanya di bumi ini. Ada sebuah analogi. Tentu analogi ini tidaklah sempurna. Bayangkan jika kita diminta oleh negara untuk menjadi duta besar di sebuah negara tetangga. Kita mungkin harus belajar bahasa yang baru, menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan budaya yang baru agar bisa berlaku sopan dan bisa menyelesaikan misi kita. Sebagai seorang duta besar, kita tentu harus punya kontak dan berhubungan dengan orang-orang di negeri itu. Tapi seandainya kita menjadi begitu nyaman dengan negara asing ini sehingga kita lebih menyukai negara lain ini ketimbang tanah air kita sendiri, maka kesetiaan dan komitmen kita pun akan berubah. Peran kita sebagai duta besar akan membahayakan. Bukannya mewakili negara asal kita akan mulai bertindak seperti musuh. Bisa-bisa kita menjadi pengkhianat.
Tuhan memperingatkan kita untuk tidak terlalu terikat pada apa yang ada di sekeliling kita, karena itu semua sifatnya hanya sementara. 2 Korintus 4 ayat 18 mengatakan, hal-hal yang kita lihat sekarang, hari ini ada, esok sudah lenyap. Tetapi hal-hal yang tidak dapat kita lihat sekarang akan ada selamanya. Fakta bahwa bumi bukanlah rumah terakhir kita memperjelas mengapa kita sebagai pengikut-pengikut Kristus kerap kali mengalami kesulitan, penderitaan, dan penolakan oleh dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seekor ikan tidak akan bahagia hidup di darat karena ikan diciptakan untuk hidup di air. Seekor elang tentu akan tersiksa jika tidak diperbolehkan terbang. Kita tidak mungkin bisa benar-benar puas ada di bumi karena kita dijadikan untuk sesuatu yang lebih daripada itu, yaitu kerajaan sorga. Maka mari kita bersyukur atas hidup kita di dunia ini dengan tidak lupa akan identitas kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah bahwa kami memiliki identitas sebagai warga kerajaan sorga. Tolong kami Tuhan agar kami sungguh mengingat bahwa kehidupan kami di dunia ini hanyalah sementara, maka inilah tugas kami untuk mewartakan Kristus melalui apa yang bisa kami lakukan untuk sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Amin.